Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Papopi pasati badrang yawa papang napacati yadaca pacati papang atapapo papani pasati. Badropi pasati papang yawa badrang napacati yadaca pacati badrang atau badro badrani pasati ti. Pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Berbuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk selama buah perbuatan bajiknya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Mengapa kita perlu berbuat baik? Bisa jadi pertanyaan itu didasari pada, kan kita hidup ini ya begini-begini saja, toh ya sudah jalan, toh ya sudah kepenak, toh ya sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kenapa kita kok diajari atau dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik? Buat apa kita melakukan perbuatan-perbuatan baik? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu yang dimaksudkan di sini bahwa kita itu perlu tahu ya, perbuatan baik itu ada dua macam. Satu, perbuatan baik yang ditujukan pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, perbuatan baik yang ditujukan pada orang lain. Perbuatan baik yang ditujukan pada dirinya sendiri apa misalnya? Ya gampang saja. Kita makan itu juga berbuat baik. Tentu makanan yang sehat yang ditujukan pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan. Kita istirahat juga, istirahat yang cukup tentunya itu merupakan perbuatan baik yang ditujukan pada diri kita sendiri. Kita belajar itu juga perbuatan baik yang ditujukan pada diri kita sendiri. Tentu belajar di sini ya belajar hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang berguna. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ditujukan pada diri kita sendiri sebenarnya. Cuman kita kan tidak tahu, bahkan tidak sadar, bahkan tidak ngerti, nggak ngeh bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan perbuatan baik. Ya, jadi
Kalau orang mengatakan buat apa kita berbuat baik, kadang-kadang saya lalu mikir, nah, buat apa saudara makan? Buat apa saudara mandi? Buat apa saudara istirahat? Buat apa saudara itu belajar? Kalau orang mengatakan buat apa orang berbuat baik sebenarnya. Karena perbuatan baik itu ya tidak melulu ditujukan keluar. Tidak lalu yang namanya perbuatan baik itu selalu ditujukan pada orang lain. Tidak. Yang macam pertama itu perbuatan baik yang ditujukan pada diri kita sendiri. Ya coba saja kalau kita tidak melakukan perbuatan baik untuk diri kita sendiri. Makannya enggak teratur, istirahatnya tidak teratur. Ya kita kan sakit. Ya sama aja kita berbuat buruk yang ditujukan pada diri kita sendiri, sehingga kita itu menjadi menderita karena sakit. Belum lagi kalau kita yang tidak belajar, tentu kita juga akan menderita karena apa? Ya pengetahuannya tidak tambah, ya, susah untuk bisa mengerti, susah untuk bisa diajak bicara, ya jadi susah sendiri sebenarnya. Jadi perbuatan baik yang ditujukan pada diri sendiri itu ya perlu banget ya, supaya diri kita itu bisa sehat, supaya diri kita itu bisa pinter, supaya diri kita itu bisa bijaksana. Kalau umat Buddha itu meditasi apa berbuat baik untuk orang lain po, meditasilah untuk dirinya sendiri, mengembangkan pikiran, mengembangkan batinnya sendiri. Kalau tadi makan, minum, istirahat itu untuk membuat sehat badan kita. Meditasi membuat sehat pikiran kita. Kalau pikiran tidak dibuat sehat ya nanti pikirannya jadi sakit. Sama seperti badan ini kalau tidak dijadikan sehat ya jadi sakit. Maka ya perlu sekali kita bermeditasi. Ya. Rileks, kemudian fokus kepada objek meditasi, kesadarannya diperkuat supaya mentalnya sehat, supaya pikirannya jadi sehat. Bukan untuk tujuan-tujuan yang aneh-aneh, yang lain-lain, tidak. Tujuannya ya supaya pikirannya sehat, supaya pikirannya itu tidak kacau, pikirannya tidak stres, tidak tegang, tidak sedikit-sedikit ngeluh, tidak sedikit-sedikit itu menjadi jengkel, tidak bisa sabar dan lain sebagainya. Itulah supaya pikiran kita itu sehat. Ya. Nah, itu kita butuh yang namanya bermeditasi. Ya, tidak ada cara lain karena pikiran itu ya makanannya dari meditasi. Kalau pikiran saudara kasih makan nasi ya enggak bisa. Kalau pikiran saudara kasih makan apa? Pemandangan-pemandangan ya enggak bisa. Nah, pikiran itu ya dibuat tenang, dibuat konsentrasi, fokus, dibuat menjadi memiliki kesadaran yang kuat. Ya itulah kita bisa membuat ya, pikiran ini terkendali, pikiran ini bisa kita menjadikan tidak melekat. Ya itu semua kan dari mengolah pikiran kita, mengolah batin kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang ditujukan untuk diri kita sendiri. Kalau pikirannya tidak pernah meditasi, ngelamun, pikirannya banyak pikir yang jelek-jelek, banyak mikir yang penuh dengan kecurigaan, kejelekan-kejelekan orang lain dipikirin terus. Nah, bagaimana bisa pikirannya jadi sehat? Pikirannya itu menjadi malah sakit, karena pikirannya itu tidak bisa memikirkan hal yang baik, tapi memikirkan hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Mau tidak mau yang mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau saudara melihat orang yang buruk, orang yang jelek itu ya tidak usah terlalu dipikir lama-lama lah, sebentar saja. Tidak perlu juga tidak usah dipikirkan. Nanti malah nular.
Nanti saudara sendiri malah jadi seperti orang yang dipikirkan itu, kurang lebih ya sami mawon, sama saja. Ya, jadi ya sebentar saja mikirnya, kalau yang perlu-perlu saja, tidak perlu ya orang usah dipikirkan. Daripada kita malah ketularan oleh pikiran kita sendiri. Kadang-kadang ada orang bicara, orang yang komentar, orang yang ngojok-ngojoki, orang yang mempengaruhi segala macam. Ya nek perlu, nek ora perlu nengke wae. Nanti malah mempengaruhi pikiran kita sendiri. Oh ya, pikiran kita sendiri perlu dijaga. Siapa yang jaga? Ya dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Apakah orang lain suruh menjaga pikiran kita? Enggak bisa. Ya. Coba aja kalau saudara dengarkan orang ngomong ceritaan jelek-jeleknya orang terus, nantilah ke bawah. Pikiran saudara nanti malah tidur bawa mikirkan itu, terus kemana-mana mikirkan itu, terus malah jadi stres sendiri. Pikirannya jadi pikiran yang buruk, pikirannya negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bermeditasi itu ya artinya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau orang mengatakan buat apa berbuat baik, lah nanti saya jadi kaget. Lah buat apa? Ya, kita meditasi, kita makan, kita minum, kita istirahat. Kita sakit pergi ke dokter itu kan berbuat baik toh ya untuk dirinya sendiri. Lah buat apa pergi ke dokter? Kalau kita sakit, tidak usah pergi dokter, selak pindah alam sekalian. Nah itu kan jadinya malah nanggung sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perbuatan-perbuatan baik ya perlu sekali untuk diri kita, untuk masing-masing kita itu. Ya kalau kita tidak mau berbuat baik ya untuk diri kita sendiri ya kita jadi susah, kita menderita itu. Ya anak sekolah itu kalau tidak mau belajar ya menderita sendiri sebenarnya. Ya nanti dia tidak bisa apa-apa, teman-temannya udah pada pinter, dia malah ketinggalan, tidak punya kepandaian apa-apa. Karena apa? Ya tidak mau berbuat baik untuk dirinya sendiri. Itu belajar berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya, jadi banyak hal. Disiplin di rumah. Ada orang tua yang ajari anak untuk disiplin. Bangun pagi terus dan kerja harus bersih-bersih, ini harus itu. Ya itu kan berbuat baik juga untuk dirinya sendiri. Mendisiplinkan diri. Itu kan berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya kalau tidak disiplin ya semaunya sendiri, malas. Lah itulah ya perbuatan buruk untuk dirinya dia sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Berbuat baik untuk orang lain, nah, itu banyak contohnya. Menolong, membantu, memberi nasihat, ya, memberikan sesuatu pada orang lain apa yang dibutuhkan, ya, memberikan bimbingan macam-macam. Itu ya bimbingan yang baik tentu saja, itu berbuat baik untuk orang lain. Ya. Kemudian juga menjalankan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, itu berbuat baik untuk siapa Pak? Ya untuk orang lain. Ya, tidak lalu membunuh orang lain, tidak membunuh makhluk lain, tidak mencuri barangnya orang lain, tidak menghancurkan rumah tangga orang lain. Nah itu kan berbuat baik untuk orang lain. Tidak membohongi orang lain, tidak menipu, itu berbuat baik untuk orang lain. Tapi kalau tidak minum minuman keras Bante, oh itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya, itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tidak minuman keras itu. Ya, karena kalau minuman keras ya dirinya yang menderita. Ya, minum narkoba ya, nanti dirinya menjadi kecanduan. Terus jadi malah pikirannya menjadi lemah, kesadarannya lemah. Ya, karena apa? Minum minuman keras itu narkoba lagi.
ya itu merusak ya, otaknya sendiri, pikirannya sendiri. Itu tidak minuman keras berbuat baik untuk dirinya sendiri. Itu. Kalau itu Bante misalnya atas sila tidak makan lewat jam 12, ya itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya, karena ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya tidak ada urusan sama orang lain. Ya itu kan untuk dirinya sendiri. Ya, kemudian apa itu? Tidak menari, menyanyi, bermain musik ya di atas sila itu kan ada toh. Nah, itu ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, supaya dirinya itu bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bersolek dan sebagainya, itu berbuat baik untuk dirinya sendiri yang ada di dalam atas sila itu. Ya, jadi itu berbuat baik untuk orang lain biasanya dana itu memberi macam-macam, memberi materi yang bukan materi, ya nasihat, waktu, tenaga, memberi semangat, itu berbuat baik untuk orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa perlu itu? Ya perlu juga, karena kita hidup bersama orang banyak. Ya kalau kita hidup sendirian gitu, orang ngurusin. Nah, kalau kita ambil contoh, kita gambarkan kita tinggal sendiri di hutan gitu ya. Nah, jadi temannya pohon-pohon, sendirian saja lah pokoknya. Bisa enggak Bante? Ya bisa juga sebenarnya orang tinggal sendirian itu. Banyak biku yang tinggal di hutan sendirian juga. Jadi apa bisa? Ya bisa juga. Biku-biku yang tinggal di hutan juga masih bisa. Meskipun ya untuk makanannya tetap harus pindah patah, turun ke bawah ya untuk mendapatkan dana makan dari umat-umat. Karena biku tidak boleh masak sendiri. Nah, tapi kalau saudara sebagai perumah tangga mungkin masak sendiri kan boleh tuh ya. Tinggal di hutan sendirian, tidak urusan sama orang lain, ya udah, ya tidak perlu berbuat baik sama orang lain. Tapi tentu mungkin berbuat baik sama ya, binatang-binatang. Kalau enggak nanti saudara diganggu di hutan sama binatang-binatang. Jadi harus kasih makan sama kera, kasih makan sama siapa, ya supaya kera-kera baik hati. Kalau tidak nanti tinggal di hutan malah diganggu sama binatang-binatang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya berbuat baik pada banyak orang, pada orang lain itu ya perlu ya, karena apa? Di situ kita bisa ya bersahabat, ya berteman dengan banyak orang, ya, kita bisa dekat dengan banyak orang. Itu hal yang paling sederhana sebenarnya, hal yang paling sederhana yang bisa didapat kalau kita berbuat baik ya, pada diri sendiri, pada orang lain gitu. Itu hal yang paling sederhana itu seperti itu. Ya, jadi kalau berbuat baik pada diri sendiri ya sehat, ya itu terus kemudian pada orang lain ya kita bersahabat, itu paling sederhana, paling minim lah istilah kata. Tapi sebenarnya kalau kita belajar Dhamma, lah ini belajar Dhamma, belajar ajaran Sang Buddha, itu ya kita akan diberitahu lebih daripada hal yang sederhana itu. Ya kalau cuma taunya begitu saja, tidak usah belajar agama Buddha. Ya, tapi kalau kita belajar agama Buddha, lah nanti diberitahu lebih daripada itu. Kalau mau sehat sama mau bersahabat sama orang banyak sih ya orang usah belajar agama Buddha ya orang apa-apa. Ya sudah ada dalam pengetahuan sehari-hari masyarakat itu ya sudah ada, pengetahuan sosial itu sudah ada. Ya, tapi kalau kita belajar agama Buddha, ya tentu ini akan mendapat pengetahuan yang lebih daripada itu. Ya bukan cuma sekedar sehat, bukan cuma sekedar bersahabat sama teman-teman, sama orang banyak, ya, bukan cuma itu. Ya kalau kita belajar agama Buddha.
Buddha. Ya, kenapa Bante? Ya karena Sang Buddha itu tahu. Sang Buddha itu tahu bahwa yang kalau namanya perbuatan baik itu ya hasilnya sebenarnya lebih daripada itu. Bukan sekedar sehat, bukan sekedar bersahabat dengan banyak orang. Ya lebih daripada itu sebenarnya perbuatan baik yang kita lakukan itu. Ya. Sang Buddha melihat apa? Melihat secara ya keseluruhan, melihat semuanya. Jadi dalam kehidupan ini beliau lihatnya semuanya. Ya kesemuanya itu rangkaian hidup ini yang saben hari itu dilihat semuanya. Ya, jadi bukan dilihat satu persatu gitu ya, sehat terus ini pinter terus ini dekat sama orang lain, enggak. Tapi Sang Buddha melihatnya itu secara keseluruhan dari ya banyak ya dari sejak lahir sampai mati, bahkan Sang Buddha bisa lihat sebelum kita lahir, setelah kita mati. Nah itu yang bisa dilihat oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu melihatnya itu luas. Kalau kita mungkin melihatnya gimana Bante? Kalau kita melihatnya yang bisa dilihat saja, ya yang deket-deket aja, yang ndak mikir dulu gimana, ndak mikir besok gimana, ya ndak mikir karena kita memang ndak bisa mikir ke situ. Gitu. Ya kita kan mikirnya cuma yang mikir sekarang, apalagi kemarin juga sudah ora dipikir maning ya. Besok juga apalagi mikir, kadang-kadang kita juga ndak mikir, ambuh rawuh besok pagi, yang penting sekarang saja Bante. Nah, ya itulah cara berpikir kita. Ya, padahal besok itu tergantung sekarang. Ya, besok itu berdiri sendiri ya tidak. Sama seperti sekarang ini tergantung dari kemarin. Sekarang ini kita ya tergantung dari yang kemarin gitu. Ya kemarin kita bagaimana? Ambil contoh, kemarin itu misalnya semalam kita bagaimana? Semalam kita tidurnya enggak, tidur sehat tidak. Kalau sekarang semalam tidurnya enggak nyenyak. Misalnya lemutnya kakean digigit lemut, orang bisa turu. Lah sekarang bagaimana Bante? Ngantuk. Jadi ngantuk sekarang kenapa? Semalam itu saya enggak bisa tidur, lemutnya akeh. Lah semalam itu menyebabkan sekarang. Jadi kalau sekarang saudara ngantuk legut-legut, ya. Malamnya itu tidur tidak, jawaban saya. Ya, atau sudah lama tidak tidur atau memang ya tidak bisa tidur. Ya, mungkin kalau orang tua itu susah tidur loh. Jangan dipadangna bocah nom. Bocah nom gampang begitu mambu bantal kasur terus turu les. Anggar wong tua kadang-kadang wis bolak-balik juga ndak tidur gitu. Nah, ndak bisa tidur juga akan menimbulkan apa? Sekarang ngantuk, badannya lemes. Nah, sekarang ini disebabkan karena kemarin, ya. Ndak bisa sekarang ini ngantuk, lemes terus ya sudah, ya ndak bisa dapat kemarin. Nah, sekarang kita bagaimana untuk besok, untuk yang akan datang ini? Ya, sekarang kita bagaimana? Kalau sekarang kita istirahat cukup, makan cukup, ya besok bisa sehat. Bisa kepenak sebenarnya. Ya jauh lebih kepenak daripada sekarang, karena ya sekarang yang ngantuk, ya besok lebih sehat. Bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang saya misalnya yang ngantuk terus biar dipaksa ngantuk, malah ora turu pisan, ya besok jadi sakit ya. Nah itulah yang akibatnya di besok disebabkan sekarang. Ya, yang sekarang ini dari kemarin, sekarang, besok ya dari sekarang. Begitulah Bapak Ibu, kalau seringkali kita tidak mikir kayak gitu, mikirnya itu sekarang gimana gitu. Nah itu juga kan ya tergantung dari yang kemarin. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu misalnya bisa dapat pekerjaan, misalnya apa? Ya berarti kemarinnya bagaimana, rajinkah bekerjanya atau bagaimana? Ya itu menimbulkan yang sekarang ini. Ya, tapi sebaliknya kalau sekarang ini kok sulit, ya dia dapat kerjaan malah bagaimana PHK? Ya itu semua juga ada ada sebabnya.
sebabnya yang menimbulkan sekarang menjadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau Sang Buddha itu bisa lihat luas gitu loh, ya luas. Jadi bukan sesaat saja, bukan hari ini saja, tapi ya beliau juga bisa kemarin dan besok. Jadi kalau kita belajar Dhamma, belajar agama Buddha itu kita diajak untuk berpikir luas, jangan berpikir sempit, ya. Jangan hanya memikirkan satu hal saja, ini harus pikir luas. Ya, apa dampaknya, apa akibatnya, itu kita mikir. Apa yang kita lakukan ini kira-kira berdampak bagaimana, meskipun belum pasti, tapi kita mikir ke sana gitu loh. Jangan hanya wis ngerti ini saya ki baik, mbuh buri keri arep dadi apa? Lah, nanti kalau betul-betul belakang hari banyak masalah, pusing sendiri. Karena apa? Sudah terlanjur, sudah terjadi, jadi tidak bisa diulangi lagi. Akhirnya masalahnya bertambah banyak. Sehingga kalau kita menentukan, ya kita hidup ini ya tentu ya menentukan kira-kira apa dampaknya untuk besok-besoknya begitu. Kalau yang berlalu itu ya pelajaran, yang sudah berlalu pelajaran. Ambil contoh seperti tadi saya katakan, semalam tidak bisa tidur karena nyamuknya banyak. Oh ya, itu jadi pelajaran. Nah malam ini mau begitu lagi nanti tidak bisa tidur lagi pada baik gitu. Jadi pelajaran jadi apa? Ya kalau begitu malam ini nyamuknya diusir. Nah, ngusirnya pakai apa? Pakai obat nyamuk lah, pakai apa? Ya supaya nyamuknya pergi. Jangan diulangi lagi. Wis ben bae nyamuknya malah diundang soyoke. Mau nyamuknya panen, saudaranya yang sengsara. Ya kalau dia nyamuk baik-baik, nyamuknya yang demam berdarah, ya silahkan kita yang harus pergi ke rumah sakit. Karena sekarang juga banyak demam berdarah. Nah, jadi soal baru ya nah itulah kita berpikirnya kan sampai ke situ juga. Nah, itu yang namanya berpikir secara luas gitu, tidak sempit. Nah, Sang Buddha itu mengajak kita berpikir seperti itu. Demikian pula, nah sekarang saya balik lagi urusan perbuatan. Demikian pula perbuatan ini ya perbuatan baik ya jangan dilihat hanya bikin sehat terus bikin kita bersahabat sama orang lain. Tidak begitu sebenarnya. Ya betul memang bikin sehat, bikin bersahabat dengan orang lain, berteman, tetapi lebih daripada itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu ya punya akibat untuk besok yang akan datang. Jadi bukan hanya sesaat saja, bukan hanya ya yang sekarang saja, tapi besok juga punya akibat. Itulah yang namanya perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lah yang penting ini ya akibat daripada perbuatan baik ya yang itu akan terjadi, yang akan terjadi besok juga, bukan cuma sekarang ini saja. Tentu itu akan berguna. Ambil contoh. Tadi saya kasih contoh satu hal yang bagus, disiplin, mendidik anak disiplin, itu sebenarnya bukan cuma berguna saat itu saja, dia akan berguna besok juga loh. Nanti kalau sudah gede itu anak itu akan punya disiplin yang tinggi, betul, bukan cuma saat itu saja, waktu kecil itu tak berguna ya, dia nurut seolah-olah dia nurut, bantai anak yang nurut, anak yang biasanya orang tua ngomong gitu ya, anaknya nurut, anaknya hauce lain loh, hauce karo hau ismadat
Nyautnya nyaut hau tadi nih. Biasanya orang tua itu yang bilang anaknya nurut, tapi sebenarnya itu disiplin itu berguna untuk besok-besok loh. Kalau sudah tua itu disiplinkan diri itu kuat ya. Kalau dia harus bekerja, harus ini, harus itu, janji sama orang, disiplinnya kuat sekali dia. Jadi bukan cuma sesaat sebenarnya, tapi besok-besok juga berguna untuk kehidupannya dia. Jadi dia itu betul-betul punya tanggung jawab. Itu disiplin kaitannya dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab pada pekerjaannya itu betul-betul tanggung jawab sama keluarga, tanggung jawab sama apa saja yang sudah diberikan pada dia, itu kuat sekali gitu. Jadi bukan cuman waktu kecil saja itu disebut anak yang hau itu berbakti itu ya, tetapi ya sudah besar pun dia juga menjadi anak yang punya tanggung jawab dan sebagainya itu. Jadi itu dibawa ya. Jadi dampaknya itu bukan cuma sesaat itu tapi panjang. Jadi perbuatan baik itu juga dampaknya panjang Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar membantu orang, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh itu juga besok akan berdampak besar ya. Paling tidak untuk dirinya sendiri yang suka menolong itu mempunyai belas kasihan, cinta kasihnya tumbuh. Ini dampak yang besok mungkin baru bisa terasa. Kalau awal-awalnya tidak terasa. Awal-awalnya itu memberi cuman ya seneng begitu saja, saya kasih seneng. Kalau lihat orang lain tertolong gitu, saya seneng lihat orang lain ketawa, ikut seneng, ikut ibah hatinya seneng gitu. Ya itu sesaat, tapi nanti dampak yang lebih daripada itu, ya kebaikan itu bisa menimbulkan dia memiliki cinta kasih sayang yang besar kepada banyak orang begitu. Nah itu tentu besok-besok ya, bukan sekarang, tapi besok-besok dia akan bisa mendapatkan hal seperti itu. Nah jadi bukan cuman yang dilihat saja gitu ya. Ya besok-besok orang akan mempunyai sifat-sifat yang baik ya, karena suka memberi otomatis itu rasanya itu dalam pikirannya itu ya belas kasihannya tinggi sekali, yang pasti belas kasihannya tinggi sekali karena memang ya dari awalnya dilakukan yang kecil-kecil seperti itu, makin lama juga makin menjadi mendalam, makin menjadi kuat seperti itu ya. Demikian pula kalau anak kecil ya mungkin dididik malah masih kecil dididik untuk bisa ngerteni sama orang lain misalnya. Ya mamahnya itu kasih tahu sama anaknya, ya jangan jangan membunuh atau jangan menyakiti orang lain, kalau kamu sendiri disakiti gimana? Jangan mukul, kalau kamu sendiri dipukul gimana? Jangan jewer, kalau kamu sendiri dijewer kayak apa? Tapi kalau dicoba silahkan ya gue ya. Biasanya guru-guru jeweri soalnya. Nah sebenarnya itu kan anak diajar berpikir, maksud saya itu anak diajar berpikir. Oh iya ya, kalau saya sakit, itu orang lain juga sakitnya kayak gitu ya. Kira-kira sakitnya saya dengan sakitnya dia itu sama. Jadi kalau dipukul ya saya sakit, kalau orang lain dipukul ya sakit, kalau gitu sama ya sakitnya saya dengan sakitnya dia. Itu kan pendidikan, itu kan pelajarannya membuat dia itu nanti kalau sudah besar, dia itu kan jadi merasa jelas sekali kalau dia oh iya sakitnya dia itu sama, kalau saya dibegitukan kira-kira dia menjadi begitu. Nah itu menjadi orang yang bijaksana, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sakit, mana tidak sakit. Itu orang bijaksana. Nanti besok-besoknya kalau sudah dewasa, sudah besar, ya dia bisa berpikir seperti itu gitu loh. Bisa berpikir begitu, dia menjadi orang yang bijak.
orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu bukan hanya apa istilahnya membaca buku terus otomatis bijaksana lah. Ya nang membaca bukunya sungguh-sungguhan. Wong baca bukunya kadang bisa baca orang ngerti maksudnya. Saya so ngamati ngono bocah bisa bacanya sih pintar dong, bisa mengerti ABCD kok ya. Jadi maksudnya apa? Udah tahu. Bacanya bisa, maksudnya orang ngerti. Wah ya wis. Ngono-ngono bisa baca tapi orang ngerti maksudnya sih. Yang dibaca itu apa itu enggak ngerti. Wah itu gimana itu kayak gitu. Ya bikin yang ngajar ini kadang-kadang waduh sabar. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi bijaksana itu sebenarnya ya dampak juga akibat daripada apa? Dari ya perbuatan baik yang kecil-kecil, perbuatan baik yang sederhana-sederhana nanti menjadikan dia itu mempunyai sifat yang bijaksana, yang belas kasihannya tinggi. Pokoknya kalau bijaksana itu anak tuh disuruh mikir ya, mikir yang benar gitu loh. Itu nanti menjadikan anak itu bisa menjadi bijaksana. Jangan disuruh mikir yang jelek, itu nanti bukannya jadi bijaksana, itu jadi anak yang jahat. Ya, tapi suruh mikir yang benar-benar itu benernya kayak apa ya? Kamu benernya coba kalau kamu melakukan seperti itu benernya kayak apa? Itu nanti anak menjadi bijaksana. Besar-besarnya sudah besar dampaknya, otomatis dia menjadi orang yang bijaksana. Nggak usah diajari lah, nggak usah dikasih pelajaran macam-macam, dia otomatis kok dia menjadi orang yang bijaksana. Begitu. Jadi kalau tadi itu cinta kasih ya, kalau dia punya perasaan biasanya bisa ikut merasakan perasaannya sensitif, itu biasanya dia punya pengembangan cinta kasih yang bagus, kasih sayang bagus. Tapi kalau orang yang menggunakan akal sehatnya, itu nanti dia bisa menjadi bijaksana sebenarnya. Nah itu kan yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Ya bagaimana kita hidupnya menjadi bijaksana, ya dan juga mempunyai belas kasih, ya, itu semua ya kembali pada perbuatan baik yang sebenarnya yang dilakukan. Ya, itu akan menimbulkan akibat-akibat seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat penting perbuatan baik itu. Daripada kita berbuat yang buruk, pasti kita menderita kok kalau berbuat yang buruk. Kalau saudara mau kasih contoh, ya itu kasih contoh saja. Coba kamu makan, tidak usah makan, menderita sendiri kamu. Karena ya sakit sendiri dan sebagainya, dan itu menderita. Nah maka itu ya kita perlu berbuat baik untuk diri kita sendiri, juga berbuat baik untuk orang lain, ya. Karena dua-duanya itu bermanfaat, bisa mengembangkan ya sifat-sifat yang baik, karakter yang baik dalam diri kita. Ya. Membuat orang menjadi punya kesabaran itu juga dari perbuatan baik, Bapak Ibu, kesabaran. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu membiasakan anak-anak atau ya siapa saja di rumah itu untuk misalnya saja ambil contoh kalau Bapak Ibu bagi makanan misalnya, terus pada ngantri sisi ya, terus ini dikasih. Itu belajar ngantri itu berbuat baik loh saudara. Ngantri itu berbuat baik ya. Berbuat untuk baik itu siapa? Untuk orang lain. Karena kalau kita ngantri, ambil contoh di bandara atau di mana itu kan kita ngantri toh di mau beli tiket atau mau check in tiket itu berbuat baik itu sama banyak orang. Karena orang udah pada ngantri. Kalau kita nyeronyol sendiri ke depan kan jelek toh itu. Yang ngantri lama sekali, kok itu nyu ke depan gitu. Lah, apa sih jadi soal itu jelek, perbuatan buruk. Itu sebenarnya ngantri itu kayak apa Pak? Ya itu dampaknya bagus juga. Orang bisa jadi bersabar, latihan sabar. Kalau ndak punya kesabaran memang ndak bisa suruh ngantri. Rasanya kayak
ndak sanggup untuk ngantri. Dia maunya cepat-cepatan. Nah, justru bersabar itu kan bagus gitu. Kalau Bapak Ibu berdana sama saya, berdana sama Bante, urut ngantri gitu loh, bagus. Kayak tadi pagi saya lihat sebaris, baik, tak kasih contoh. Tapi kalau nyuk kabeh sama Bante ini bingung soalnya. Kene tumplek umpah. Ngantri lah, ngantri. Karena semuanya dengan begitu kita juga berbuat baik. Siapa yang datang duluan ya datang, ngantri gitu loh. Yang belakangan ya belakang. Yang belakangan mau maju ke depan pimen we. Itu tidak berbuat baik untuk orang lain ya. Itu berbuat baik untuk orang lain yang ngantri otomatis ya, sehingga dengan demikian ya semuanya jadi beres, semuanya sabar, yang terima juga bisa sabar, yang memberi juga sabar. Itu berbuat baik juga sebenarnya ya, meskipun sederhana seperti itu ya berguna, karena ya makin lama makin dibiasakan, tentu kita menjadi bersabar. Di beberapa wihara saya cek begitu, ada wihara di Bali sana, Sakyamuni juga, bagus banget ya, ngantrinya itu, jadi ndak langsung gemrumut ngarepe bantene. Waduh, bantene bingung, kene kono kene bingung saya. Mbok satu sini, kalau ada biku dua ya, satu sini terima makanan, sini terima makanan, 2 lajur. Ada 3 biku ya 3 lajur. Itu bagus. Itu menunjukkan ketertiban. Tertib itu apa? Tertib itu sebenarnya wajah daripada sila. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan sila dengan baik, biasanya orangnya tertib. Tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa ditutupi, tidak bisa istilahnya dipoles gitu ya. Pokoknya kalau silanya baik, biasanya orangnya tertib. Tertib dia makan, tertib dia bicara, tertib dia bertindak, dia tertib pikirannya juga. Itu kalau silanya baik biasanya otomatis akan seperti itu. Tidak usah dibuat-buat, karena sudah dilatih dengan sila yang baik, menjalankan wislah Trismah kue sila lagi apa ya? Saya tuh ya ada tapi lupa saya itu. Ya moral ngerti. Jingkile tisin apa orang? Lagi tak katuk-katuk nang ya. Ren katanya ya. Ren apa ya? Saya. Ada kok itu, cuma ya sudahlah. Nanti harus lihat saya soalnya siapnya enggak sampai ke sono saya itu. Ada itu moralnya, sila itu ya. Jadi ya nanti saudara enggak ngerti yang namanya moral. Moral itu apa sih? Coba takon. Mau sih ngomong kenceng siapa? Gentenan. Mau sih ngomong kenceng siapa? Ayo suaranya kenceng dewek. Moral. Apa kuisi moral? Orang ngerti nggak, susah nanti saya. Kadang khotbah saya itu saya gimana ini moral, orang paham nanti. Ya kalau untuk orang sekolahan sih ya lain, tapi kan ini untuk orang umum gitu ya nggak bisa. Ya namanya sebenarnya itu budi pekerti lebih bagus ya. Istilahnya budi pekerti ya, yaitu orang yang punya tata krama. Mungkin lebih jelas itu daripada moral. Orang paham dikira segalengko apa. Engko wong pikir ke lengkone itu ditoyo nen ya.
Mau takon kena moral apa kowe moral? Anane mirong tutu moral. Moci ada moci. Itu nanti direkam malah saya diketawain banyak orang nanti. Bola karpe siswa. Enggak apa-apa. Ya udah itu jadi moral itu tata krama, ya sopan santun. Ya itu sebenarnya tata krama itu moral. Ya namanya jadi dalam kehidupan kita masyarakat itu ada tata krama. Kalau orang jalani tata krama yang baik ya, mesti dia hidupnya tertib, teratur gitu loh. Teratur semuanya. Nanti apa saja juga teratur gitu loh. Kayaknya diatur kabeh. Kowe sing tata kramane biasane apik. Tata kramanya itu betul-betul dia jalanin gitu. Ya di rumah lah, di mana saja, ya di sekolahan atau di wihara itu biasanya ya itu teratur gitu loh. Ya, acara juga teratur tek gitu. Ada tidak wah salah-salah terus semrawut. Nah, itu nanti tata kramane ra karuan. Ya, tata krama itu yang membuat kita menjadi tertib, teratur. Itu. Ya, sama ya baca parita segala macam itu juga kalau kita biasa punya tata krama yang baik ya jadi teratur semuanya. Ya, jadi kepenak didengar ya. Dan keteraturan itu menimbulkan keindahan. Keteraturan itu menimbulkan keindahan. Jadi indah, enak dipandang, enak dilihat. Ya, teratur itu membuat indah, keindahan gitu. Menimbulkan keindahan. Memang sila itu menimbulkan keindahan. Kalau orang banyak betul menjalankan silanya, itu akan tampak begitu indah dia. Ya. Termasuk kalau silanya baik itu yang ngatur pakaiannya itu yo yang apik ngono loh. Ya ndak mewah banget yo tidak, tapi ya biasa tapi kok yo pantes gitu loh. Lah itu biasanya silanya baik. Ya. Rambutnya disisiri yang bagus, teratur, terus apa pakai make upnya juga ya teratur. Itu biasanya semua kesila. Ya. Pakaian, terus sepatu dan sebagainya itu memang ya itu arahnya keindahan, ujung-ujungnya keindahan, keserasian, keindahan itu tata krama semua. Itu semua dari sila sebenarnya. Ya dari sila yang baik akan menjadi seperti itu. Lah orang bisa begitu otomatis harus mengendalikan diri. Ini kuncinya pengendalian diri. Kalau dia punya pengendalian diri yang bagus, dia bisa teratur. Tapi kalau pengendalian dirinya tidak bagus, tidak bisa teratur. Jadi mengendalikan keinginan, mengendalikan ya apa yang dia mau itu nanti di situ. Artinya mengendalikan artinya dia bisa tahu ini perlu tidak, baik apa enggak, guna apa enggak, itu di situ pengendalian itu. Kalau memang perlu ya dia lakukan, enggak perlu dia enggak akan lakukan. Meskipun dia senang, tapi dia tidak mau melakukan. Itu pengendalian maksudnya seperti itu. Ya pengendalian diri. Biasanya itu akan membuat orang itu menjadi tertib, teratur hidupnya. Gitu. Kalau bangun tidur, nah itu kalau guru meditasi ini bisa cek. Biasanya kalau guru meditasi akan cek seperti itu biasanya. Orang ini silanya bagaimana. Kalau silanya baik, dia meditasinya objeknya yang pas begini. Karena itu larinya pada objek meditasi sebenarnya. Ya, jadi kan objek meditasi banyak. Kan masing-masing orang punya karakter, punya sifat sendiri-sendiri. Biasanya kalau silanya baik itu ya dilihat dia serba teratur. Jadi kalau bersih-bersih juga bersih, betul-betul bersih gitu. Tapi kalau silanya kurang baik, bersih-bersih itu bukannya bersih tapi ngeratakan kotoran gitu. Kotoran diratakan disebar gitu. Ya, oh silane ra karuan gitu. Ya gitu. Tidur itu kalau silanya bagus itu biasanya rapi. Tempat tidurnya seperti ya ada loko-loko sedikit tapi tidak sampah. Tapi kalau silanya kurang baik, wah kayak kapal pecah gitu.
Wah, buantale semrawut yang kene apa buantale yang dari sebelah sini pindah sebelah sini, selimutnya di sini pindah sini, terus itu spray pada buka semua. Wah, dia lagi orang tidur itu sebenarnya bisa ngecek loh saudara pas lagi sudah tidur. Itu pikirannya lagi apa? Kalau pikirannya lagi macem-macem itu berantakan itu pasti. Itu ndak bisa dibohongin. Jadi bukan pakai ilmu nujum, tidak. Ndak usah pakai ilmu nujum, ya. Tapi bisa ngecek. Kamu tidur begini lagi mumet ya bocah ya. Dia bocah lagi stres. Ngerti itu rapi itu biasanya dia aman-aman aja. Nah itu ya kembali ya itu banyak yaitu silanya baik. Nah tata krama dalam agama Buddha sila itu sebenarnya yaitu nanti ada 5 sila. Itu Pancasila Buddhis itu tata krama Buddhisnya. Jadi di situ ada apa yang jangan membunuh supaya bisa membuat kita itu punya cinta kasih sayang gitu. Jadi bukan tata krama yang sehari-hari begitu saja, tapi dia itu yang dimaksud adalah tata krama yang bisa membuat pikiran, membuat ini apa sifat, membuat sikap yang baik gitu ya. Bukan tata krama yang sekedar hanya nurut begitu saja, sekedar patuh gitu ya, taat, tapi juga membuat sifat-sifat baik. Itu nanti tata krama Buddhis begitu. Jadi tata krama Buddhis itu tidak seperti tata krama umum. Kalau tata krama umum itu yang patuh, taat, nurut. Tapi kalau tata krama Buddhis lebih daripada itu. Selain patuh, taat, nurut, bisa membuat sifat-sifat baik. Contoh apa? Membuat sifat cinta kasih sayang. Dengan cara apa? Menghindari pembunuhan. Membuat sifat yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Misalnya apa? Tidak mencuri. Membuat sifat yang setia pada suami pada istri, ya tidak kamesumi cacara itu. Membuat sifat yang menjunjung tinggi kebenaran, tidak musawadah. Membuat sifat yang kesadarannya kuat, tidak minum minuman keras. Jadi ada nilai tambah, ada tambahannya, bukan tata krama biasa. Kalau tata krama biasa itu cuman ngikutin yang sehari-hari itu adat istiadat, ngikutin adat istiadat saja. Tapi ini tata kramanya ada, bisa menimbulkan sifat-sifat baik di dalam hidup kita. Itu semua perbuatan baik, dan itu semua sebenarnya bisa membuat kita itu ya membentuk sifat-sifat itu. Sayang kalau kita sebagai manusia tidak bisa seperti itu. Ya karena sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terakhir. Sudah 1 jam ini saya ngomong. Terakhir ya. Kalau saya ditanya, kita sebagai manusia itu punya hak apa saja toh? Hak kita sebagai manusia, hak yang merupakan ya kita ini sebagai manusia itu berhak apa? Kita punya hak berhak apa gitu? Ya, berhak itu artinya kita mempunyai apa mestinya? Kita memiliki apa sebagai manusia, sebagai makhluk yang namanya manusia? Saudara bisa jawab 5 itu tadi. Berhak untuk hidup nomor 1. Sebagai manusia kita itu berhak hidup. Kita itu punya hak, maksudnya ya mempunyai mempunyai semacam kesempatan untuk hidup, peluang untuk hidup. Kita sebagai manusia itu punya hak untuk hidup dengan cara tidak membunuh panatipata. Kita punya hak untuk bekerja, itu nomor 2, mencari nafkah. Manusia itu punya hak mencari nafkah, binatang tidak punya. Binatang tidak bisa mencari nafkah. Kita manusia bisa cari menafkah, cari pekerjaan. Ya, kalau binatang punya hak hidup, cacing itu kalau dipateni tidak mau dia, pasti dia akan
mau hidup. Kita juga sebenarnya kalau dipateni juga enggak mau. Mesti kita. Kalau kita yang sehat loh ya. Tapi kalau kita enggak sehat malah mau mati. Bunuh diri. Itu kita enggak sehat. Tapi kalau kita yang sehat, enggak ada orang yang mau mati, enggak ada. Misalnya kita di jalan ada mobil juga minggir takut ketabrak. Itu berarti kita takut mati. Ya. Kita maunya hidup, enggak mau mati. Itu hak hidup, hak bekerja. Lalu yang ketiga hak berumah tangga. Manusia itu punya hak untuk berumah tangga, membentuk rumah tangga. Pancasila nomor 3. Yang keempat, manusia itu punya hak untuk berbicara, omong. Karena punya mulut, punya bahasa, bisa omong-omongan. Jadi kita punya hak untuk bicara. Kalau saudara disuruh tidak boleh bicara, kasihan saudara, di plester. Nanti saudara stres. Tapi biasanya manusia kalaupun tidak bisa bicara bisa nulis. Dia akan menyampaikan komunikasinya dengan menulis. Saya mau makan ditulis, tapi tulisannya sudah dibaca. Nah, itu kelebihan manusia. Binatang tidak bisa. Ya, binatang tidak bisa begitu. Nah, kita punya hak untuk bicara, yaitu. Cuman bicaranya harus yang baik, yaitu sila keempat. Dan kita yang kelima punya hak untuk punya kesadaran. Itu adalah sila kelima. Kesadaran harus dijaga betul-betul sebagai ciri khas daripada manusia. Ya, jangan sampai kita kesadarannya hilang, loss, kita bisa katakan bukan hilang tapi tidak berdaya, lemah sekali. Aduh sayang, dia manusia kok kesadarannya lemah. Itu sama-sama manusia itu seperti robot. Ya, saudara lihat boneka sih orang bisa apa ya? Saya kira robot saya kira. Bisa ngomong dewek kayak melaku dewek kujuk sana kemari, itu robot, tidak punya kesadaran. Tapi sekarang dipakai loh AI. Ya AI ya tuh robot malah. Itu manusianya di kesadarannya dibuat tidak tahu kemana. Robot itu mesin sebenarnya. Nah kita itu kalau tidak punya kesadaran itu seperti mesin, bukan manusia lagi. Manusia itu tandanya punya kesadaran. Makanya harus jaga sila kelima. Jangan, kalau kita minuman keras dan segalanya itu menghancurkan kesadaran. Habislah kesadaran kita. Kita betul-betul meskipun wujudnya manusia begini tapi bukan manusia lah yang sesungguhnya sebenarnya. Dia itu kayak robot itu. Ya itu. Jadi punya hak 5 macam itu namanya hak manusiawi, hak yang dimiliki oleh manusia, punya kesempatan mempunyai itu sebagai tanda ciri khas daripada manusia. Itulah yang menyebabkan kita itu ya mengembangkan itu tata keramanya ke sono. Jadi bukan tata krama sekedar hormat menghormat, sekedar kui, tahu ndak kui sujud ya. Pai kui, sekedar kui sujud, oh ya ndak, kita harus naik ke atas. Ya kui itu ya bagus, tetap jangan ditinggal kuine lo ya, nanti pada ragam namaskara. Moh namaskara jare bante, ora usah, ya jangan, namaskara tetap, sujud tetap, tapi ya jangan cuma itu saja, itu hanya hormat biasa, itu namanya itu ilmu sosial kemasyarakatan, bukan ajaran dhamma. Ajaran dhamma itu lebih daripada sosial kemasyarakatan. Jadi bukan ajaran sosial begitu saja. Orang sudah ngerti kok, ndak usah ikut agama itu kalau kita harus saling menghormati, saling nyapa, salaman. Itu sih wis umum lah, dudu pelajarannya agama. Harus kita bedakan Bapak Ibu, kita umat Buddha ya itu umum. Kita bagi umat Buddha itu lebih, ada ajaran Buddha yang lebih kok. Dan meskipun yang itu ya berguna, itu ya baik, yang kui, yang salaman ya bagus gitu. Tapi lebih daripada itu ya kita perlu mengembangkan sifat-sifat manusia itu,
ya sifat-sifat kita sebagai manusia yang punya cinta kasih, yang bekerja, yang berumah tangga dengan baik, yang berbicara dengan baik dan punya kesadaran dengan baik juga. Itu ya khotbah saya pagi hari ini, sudah cukup 1 jam. Semoga kita semua berbahagia di dalam Dhamma, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sekian dan terima kasih.